بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. لقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditampilkan ke permukaan bumi membawa risalah yang agung, yaitu al-Islam, dinul Islam, sistem hidup Islam, yang dengan itu dikehendaki merubah tatanan jahiliyah yang sudah menjadi pola hidup masyarakat Quraisy ketika itu. Islam ditampilkan melalui Nabi kita untuk merubah, untuk menggeser, untuk menggantikan tatanan. Misi Nabi kita bukan meneruskan ya apa yang telah ada, tapi merombak sistem tatanan yang rusak dari jahiliyah menuju Islam. Usia risalah Nabi 23 tahun. 10 tahun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dengan 23 tahun itu Islam berjaya. Ketika Nabi di Mekah, Nabi sempat mengatakan di hadapan kaum musyrikin Quraisy bahwa nanti pada satu masa dua imperium besar, dua kekuatan besar, Parsi dan Roma, akan bertekuk lutut di bawah kakiku, dan kunci-kuncinya akan ada di tangan umat Islam. Sehingga tak heran ketika itu para musyrikin Quraisy mentertawakan Nabi, mencibir Nabi. Mereka bahkan meyakini benar bahwa Nabi itu gila. Betapa tidak pengikut-pengikutnya di hadapan mata disiksa, dianiaya, dibunuh, Nabi tidak sanggup membantu. Tetapi malah Nabi mengatakan akan menguasai Parsi dan Roma, dua imperium besar yang selama itu menguasai Jaziratul Arab, Parsi dan Roma. Di Madinah, Nabi pernah ditanya oleh Al-Amr bin As. Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi di hadapan para sahabatnya, Ayyul Madinataini tuftahul awal, Konstantiniyah atau Rumiyah? Wahai Rasulullah, dua kota yang manakah yang akan ditaklukkan lebih awal, Konstantiniyah ataukah Rumiyah? Bahwa Parsi dan Roma, Roma itu terpisah menjadi dua ketika itu. Romawi Barat, ibu kotanya Roma, ya, itu menganut Kristen Katolik. Sementara Bizantium ketika itu, ya, Romawi Timur, kota tua yang bernama Bizantium, menganut Kristen Ortodok. Mereka terpecah dua, Nasrani. Dan Nabi mengatakan nanti mereka akan kita kuasai. Sahabat bertanya, ketika menguasai Romawi nanti, dua kota mana yang lebih awal yang kita kuasai? Ya, Konstantiniyah atau Rumiyah, Konstantin ataukah Rom? Nabi mengatakan Madinatul Herakli, yang akan ditaklukkan lebih awal kotanya Heraklius. Heraklius ini kaisarnya orang-orang Romawi Timur. Artinya yang akan ditaklukkan lebih awal Bizantium, yang kemudian Bizantium ini berubah namanya menjadi Konstantinopel,
karena rajanya ketika itu bernama Konstantinopel, Konstantin, maka berubahlah Bizantium menjadi Konstantinopel. Nabi menjanjikan yang lebih awal ditaklukkan yaitu kotanya Herakli, Konstantinopel. Ini janji Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, la taftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais zalikal jais. Sungguh nanti pada satu waktu Konstantinia akan ditaklukkan oleh tentara Islam, oleh kaum muslimin. Dan tentara yang menaklukkan, pemimpinnya merupakan sebaik-baik pemimpin dan pasukannya merupakan sebaik-baik pasukan. Sahabat merasa iri dengan hadis ini, karena Nabi menguji Konstantin pasti ditaklukkan, dan pemimpinnya yang menaklukkan ketika itu sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan. Singkat cerita, setelah Rasulullah wafat, di zaman Umar, satu demi satu kota-kota yang menjadi kekuasaan Parsi maupun Roma tunduk di bawah kaum muslimin. Ketika itu Muawiyah pernah diutus untuk menaklukkan Konstantinopel, yang di dalamnya ada Abu Musa al-Ash'ari, tetapi gagal. Muawiyah sangat berkeinginan, dialah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis itu, bahwa pemimpinnya sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan, tapi gagal. Ya. Di zaman di para tabi'in juga seperti itu. Dinasti Umayyah yang berkuasa di Andalusia 700 tahun lebih, ya, pernah dilakukan penaklukan tapi gagal. Di zaman Abbasiyah pun gagal. Kota kebanggaan orang Romawi Timur, Konstantinopel, yang terkenal dengan bentengnya yang sangat kokoh, yang mempunyai peradaban yang sangat tinggi, dijanjikan oleh Nabi akan ditaklukkan. Ternyata 800 tahun lebih setelah itu, di zaman kekhalifahan Ottoman atau Utsmani, Khalifah Turki Utsmani, khalifah yang ketujuh dari dinasti Turki Utsmani, yaitu Sultan Muhammad, anak daripada Sultan Murad kedua. Di usia 21 tahun, Sultan Muhammad yang telah ditempa dengan pendidikan agama yang sangat ketat, paham ilmu syar'i, mempunyai akidah yang lurus, menguasai beberapa bahasa, ahli strategi perang. Di zaman Sultan Muhammad, anak dari Sultan Murad yang kedua ini, di usia 21 tahun, Konstantinopel rontok, runtuh. Benteng yang tidak bisa ditembus itu bobol juga. Maka Sultan Muhammad diberikan gelar atau julukan Al-Fatih, si penakluk Konstantinopel. Itu sejarah. Maka sejak itu kekhalifahan Islam berpindah, kekuasaannya, ya, berada di Konstantinopel. Yang mana Konstantinopel kalau hari ini yaitu Turki. Hari ini Konstantinopel itu Turki. Kekuasaan Islam beratus tahun ke bawah berada di Turki. Ya, umat Islam berjaya. Dari Eropa, Asia, Afrika ditaklukkan di bawah kekuasaan Khilafah Islamiyah. Baik itu dinasti Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, terakhir dinasti Utsmaniyah. Orang kafir ketika itu tidak berani mendongakkan kepala. Mereka bertekuk lutut di hadapan kaum muslimin, dan memang itu tuntunan Allah dan Rasulnya. Kalau nggak percaya, buka saja surat At-Taubah ayat 27, bagaimana Allah menyuruh memperlakukan orang kafir, karena mereka itu musuhnya Allah. Mereka tidak dipaksa untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak boleh berkuasa menguasai kaum muslimin, karena bumi ini harus diwariskan, ya, Allah janjikan untuk orang-orang Islam, orang beriman. Karena ini ardullah, buminya Allah. Beratus tahun umat Islam berkuasa, kejayaan begitu bersinar ketika itu. Maka orang-orang kafir, baik itu kafir Yahudi maupun Nasrani dan kafir-kafir yang lainnya, selalu mencari kesempatan untuk bagaimana bisa menjatuhkan bangunan kekhalifahan. Karena selama umat Islam masih punya pemimpin, punya khalifah, umat Islam pasti berjaya.
Ketika itu orang kafir tidak berkutik. Singkat cerita, di zaman Sultan Abdul Hamid II yang merupakan khalifahnya kaum muslimin yang terakhir, disitulah dimulai persengkongkolan jahat. Yahudi, Nasrani, mereka bersatu padu menyusun strategi besar untuk menjatuhkan kekhilafahan Islam. Kenapa? Ketika khilafah itu masih tegak, Islam itu betul-betul menjadi sesuatu yang ditakuti. Satu kisah, ketika di Prancis, di Inggris, orang Inggris ingin mengadakan satu pertunjukan opera yang isinya menghina Nabi Muhammad SAW, didengar oleh Sultan Abdul Hamid II, khalifahnya kaum muslimin. Maka diutuslah utusan, batalkan acara itu. Pemimpinnya kaum muslimin tersinggung dan marah besar, batal acara itu. Orang Perancis nggak berani. Kemudian diadakan di Inggris, nggak jadi di Perancis, di Inggris diadakan. Diutus lagi utusan. Khalifah kaum muslimin Abdul Hamid II menyatakan murka dengan pertunjukan ini yang menghina Nabi kami. Apa kata orang-orang Inggris? Tidak bisa. Negeri kami negeri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sultan mengirim utusan yang kedua, beritahu kepada kafir-kafir Inggris, kalau mereka tetap melaksanakan opera yang menghina Nabi kita, saya akan umumkan jihad akbar, seluruh kaum muslimin dunia memerangi mereka. Batal, nggak berani mereka. Inilah hebatnya ketika umat Islam mempunyai khilafah, dan itu diketahui betul oleh musuh-musuh Islam. Maka orang-orang kafir menyimpulkan yang harus diruntuhkan pertama yaitu sistem pemerintahan Islam, ya, yaitu sistem khilafah Islamiyah yang di atasnya dibangun sistem hidup berlandaskan Islam, Al-Quran dan Sunnah. Ini dahulu yang harus diurus. Maka ketika itu singkat cerita, Perancis, Inggris, Amerika, negara Eropa bersatu padu dengan Yahudi, membuat makar, mengadakan pertemuan di satu tempat yang namanya Basil. Disusunlah rencana untuk menghancurkan khilafah Islamiyah. Mereka sudah dikader orang-orang yang mereka pilih untuk menjadi boneka mereka. Mereka utus satu orang yang bernama Mustafa Kemal, dididik secara barat, dididik sekuler murni. Mustafa Kemal ini ibunya seorang Yahudi Donma, bapaknya nggak jelas. Ibunya seorang pegawai bar. Mustafa Kemal ini dididik oleh Eropa menjadi orang yang Islam sekuler murni. Tujuannya ke depan akan menjadi pion mereka untuk menghancurkan khilafah. Di negeri-negeri Islam disusupkan orang-orang mereka, orang kafir yang kemudian pura-pura masuk Islam, mempengaruhi pemikiran negeri-negeri Islam, mulai dari Libanon, Yordania, tak terkecuali Mesir, bahkan Saudi. Diutuslah seorang yang bernama Thomas Lawrence untuk pura-pura masuk Islam, kemudian menghancurkan Islam dari dalam. Dipersiapkan. Singkat cerita, mereka datang 2 kali kepada Sultan Abdul Hamid II, seorang tokoh Yahudi yang bernama Herzl. Datanglah Herzl 2 kali. Kali yang kedua Herzl meminta kepada Sultan Abdul Hamid II, izinkan kami untuk mengumpulkan kaum Yahudi yang tercecer di seluruh dunia untuk menempati masuk ke tanah Palestina, tanah leluhur yang dijanjikan oleh leluhur kami, kata Herzl. Kali pertama ditolak, datang lagi kali kedua dengan bujukan, wahai Sultan, kalau kau izinkan kami memasuki Palestina, yang pertama kami siapkan 150 juta pound sterling ke kantong pribadi Anda. Yang kedua, kami akan bebaskan utang dinasti Umayyah, dinasti Utsmaniyah, ya, Daulah Utsmaniyah, utang-utangnya kami bebaskan. Yang ketiga, kami akan bangunkan universitas yang megah, Universitas Daulah Umayyah. Yang keempat, kami akan bikinkan armada pasukan perang yang tangguh kalau kami diizinkan masuk ke Palestina. Apa kata Sultan Abdul Hamid? Masya Allah, wahai Herzl, perlu kau tahu, Palestina dibebaskan oleh para pendahulu kami dengan darah.
Palestina dibebaskan pertama oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Ketika itu dikuasai oleh Romawi. Dalam peperangan salib yang beberapa kali, ternyata kali terakhir Palestina jatuh ke tangan orang-orang Nasrani. Akhirnya muncullah Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Palestina dengan darah. Maka kata Abdul Hamid II, Palestina dibebaskan dengan darah, sekali-kali tidak akan kami serahkan Palestina kecuali dengan pertumpahan darah. Lebih baik dagingku disayat-sayat dengan pisau, tubuhku dipotong-potong, daripada harus menyerahkan tanah Palestina kepadamu. Aib bagi saya, kau bawa pulang kembali uangmu, dan mulai hari ini jangan kau tampakkan lagi mukamu di hadapanku. Ini pemimpin yang luar biasa. Inilah pemimpin yang kita harus betul-betul, kalau dia hidup, wajib taat. Dia menjaga izah kaum muslimin, menjaga wibawa agama Allah. Pulang Herzl kali kedua kecewa, kali ketiga terpaksa mimbarnya Sultan dipasangi bom. Singkat cerita, Sultan selamat, beberapa orang tewas di situ. Tidak berhenti di situ. Orang-orang yang telah disusupkan ke negeri-negeri Islam bekerja menyebarkan dua paham. Yang pertama, paham sekularisme, memisahkan agama dari negara. Berhasil. Yang kedua, menanamkan paham nasionalisme. Padahal Islam tidak mengenal sekat-sekat batas wilayah. Dimanapun ada kaum muslimin, itulah tanah air kaum muslimin. Ditanamkan paham nasionalisme, sehingga orang Saudi merasa ini tanah mereka, negeri lain urusan orang lain. Orang di Irak juga seperti itu. Berhasil mereka. Kemudian dari dalam dirontokkan Sultan Abdul Hamid II. Apa yang terjadi setelah paham-paham itu ditelan mentah-mentah oleh orang-orang Islam? Ya, maka satu persatu Irak melepas diri dari kekuasaan dinasti Utsmani, membangkang. Palestina juga demikian, Mesir juga demikian, Saudi pun demikian. Bahkan ulama kenamaan Mesir pun mendukung untuk melepas diri dari kekuasaan khilafah Islamiyah. Siapa yang tidak kenal Muhammad Abduh, pengarang tafsir kitab Al-Manar, yang terkenal itu, akhirnya ikut mendukung melepaskan diri dari kekuasaan khilafah Islamiyah. Padahal khilafah yang sah pemimpinnya kaum muslimin. Sampai-sampai Jamaluddin Al-Afghani, pemimpinnya orang-orang Afgan yang sangat terkenal, ikut mendukung. Singkat cerita, di saat yang tepat, ketika negeri-negeri Islam sudah termakan hasutan dan fitnah, dikudeta Sultan Abdul Hamid II pada malam hari, ditangkap dengan keluarganya, diasingkan di tempat yang jauh. Maka singkat cerita, 1924 khilafah Islamiyah tumbang, jatuh. Diangkatlah seorang boneka sekuler murni yang bernama Mustafa Kemal. Berkuasalah Mustafa Kemal. Apa yang terjadi? Turki kota Islam, ibu kotanya kaum muslimin, azan dirubah menjadi bahasa Turki. Bahasa Arab dilarang diajarkan di Turki. Jilbab, lepas semua jilbab, ganti dengan rok. Songkok Turki pun tidak diperkenankan untuk dipakai. Mereka dari gamis berganti menjadi jas. Ya, azan pun diganti. Tatanan Islam dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kota kebanggaan Islam merupakan ibu kota ketika itu, Istanbul. Dulu namanya Istanbul. Istanbul diganti oleh mereka menjadi Istanbul. Ya, hanya satu yang tidak mampu, mereka saat itu diberangus oleh mereka, dan ini kekuasaan Allah. Satu madrasah tua, yaitu madrasah khotib dan dai. Satu saja ini ditinggalkan, madrasah khotib dan dai. Singkat cerita, berpuluh tahun Turki hidup merupakan negara Islam paling sekuler di dunia. Berhasil mereka, dan pengaruhnya sampai seluruh dunia Islam. Sekuler. Karena apa? Induknya sudah sekuler.
Ini fakta sejarah, Pak. Sayangnya umat Islam ini kenapa tidak tahu yang demikian ini? Kasihan betul nasib umat Islam. Sampai akhirnya abad 19 muncullah kesadaran kaum muslimin. Umat Islam bangun dari tidurnya, bangkit mereka. Ketika khilafah Islam jatuh, itulah hadis yang dimaksud oleh Rasulullah, bahwa nanti kaum muslimin akan menjadi makanan di meja makan, ya, direbut oleh orang seperti makanan di meja makan. Jumlah mereka banyak, walakin guzaun kahusais sail, tetapi jumlah yang banyak itu seperti buih di lautan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin killatin yauma idzin ya Rasulullah, apakah kaum muslimin nanti kaum muslimin itu sedikit jumlahnya? La, bal antum kasir, kalian nanti di akhir zaman yang menjadi makanan di meja makan itu mayoritas. Walakinnakum ghusaun kahusais sail, tapi kalian seperti buih di lautan, dibawa oleh angin dan gelombang. Karena apa? Nabi memberitahu, adanya seperti itu karena kaum muslimin terkena dua penyakit. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, gak mau berpikir agama, yang penting dia bisa hidup nyaman. Islam, urusan belakang. Yang kedua, takut resiko, takut mati. Padahal mati itu bukan karena Islam. Kita mau berislam baik, berislam gak baik, jadi pecundang, judulnya pasti mati. Ya, itu penyebabnya. Sehingga rontoklah khilafah Islamiyah. Maka berpuluh tahun ke depan, setelah umat Islam sadar, muncullah satu kekuatan Islam baru di seluruh dunia. Singkat cerita, termasuk di Turki, muncullah satu sosok, ya, yang sosok ini memang sudah dipersiapkan, dikader oleh para ulama. Dialah tiada lain yaitu Recep Tayyip Erdogan, alumni madrasah da'i, ya, wa khatib. Erdogan itu alumni madrasah da'i wa khatib. Muncullah Erdogan, pelan tapi pasti. Erdogan merubah Turki yang paling sekuler dalam waktu hampir 10 tahun, berubah total 180 derajat. Azan dikembalikan bahasa Arab, pondok pesantren dibuka banyak-banyak, mencetak ribuan hafiz Quran, jilbab digalakkan, istri beliau pun berjilbab. Puluhan tahun istana kerajaan kesultanan di Turki, istana pemerintahan, tidak pernah dimasuki wanita berjilbab, kecuali di zaman Erdogan, karena istri beliau berjilbab. Dihidupkan simbol-simbol Islam, ya. Ini yang membuat orang kafir takut. Salat subuh di Turki, kesaksian Profesor Dr. Didin Hafiduddin, salat subuh, dia orang Indonesia, ulama yang ke Turki. Salat subuh di Turki itu sama dengan salat Jumat banyaknya. Bahkan masjid kebanggaan umat Islam, kebanggaan Sultan Hagia Sophia, yang oleh Mustafa Kemal Atatürk berpuluh tahun dijadikan museum, masjid dirubah jadi museum, di zaman Erdogan diaktifkan kembali menjadi masjid. Umat Islam bangkit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taulah kita jawaban kenapa Erdogan harus dikudeta. Tiada lain, karena Erdogan akan menghidupkan lagi sistem khilafah Islamiyah. Erdogan akan memunculkan lagi kekuatan Islam. Karena itulah orang-orang kafir nggak suka, sehingga Erdogan dirontokkan dengan kudeta. Bicara kudeta, bukan Erdogan saja, Sultan Abdul Hamid berhasil dikudeta oleh mereka. Maka qadarullah, Allah menjaga Erdogan dan para pengikutnya yang setia, gagal kudeta itu. Yang di belakangnya adalah Amerika dan konjong-konjongnya sebagai pendukung. Kenapa? Sudah pasti, Pak, nggak ada rumusnya orang kafir itu senang kepada Islam. Khut, mana dalilnya orang kafir itu senang kalau Islam jaya? Carikan dalilnya. Itulah jawaban kenapa Erdogan harus dirontokkan. Mereka takut masjid subuh seperti sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah,
Mudah-mudahan kisah ini akan menyadarkan kita bahwa sekali lagi ketika Islam itu jaya, kapanpun zamannya, orang kafir tidak akan pernah merasa suka. Selalu mereka mencari jalan untuk menghancurkan Islam. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah kedua ini saya simpulkan daripada khutbah yang pertama. Yang pertama, ketahuilah bahwa sepanjang sejarah orang kafir itu pasti tidak ridho kepada Islam kalau Islam itu jaya. Pasti, jangan lupa. Karena Allah itu sudah berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus nabinya dengan membawa agama yang benar. Untuk apa? Dimenangkan di atas seluruh sistem yang ada. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang musyrik, orang kafir enggak suka. Ini sudah paten, ini dalil enggak bisa dibantah. Artinya apa? Ketika Islam itu jaya, konsekuensi logisnya orang kafir pasti nggak suka. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kisah tadi, dua bangsa yang berlainan agama bisa bersatu dalam rangka menghancurkan Islam, Yahudi dan Nasrani. Dan mereka akan susupkan orang-orangnya, menanamkan benih-benih pemahaman yang sesat, sekulerisme, nasionalisme, dan isme-isme batil yang lainnya. Jangan lupa, zaman Rasulullah ada Abdullah bin Ubay. Zaman kemerdekaan, perang sebelum kemerdekaan di Aceh. Di Aceh 3 kali pasukan elit Belanda Marsose gagal menghancurkan Aceh. Diutuslah seorang profesor Dr. Snok Hargronyo, disekolahkan di Mekah 23 tahun, pulang jenggotnya panjang, berubah nama menjadi Abdul Ghaffar, tapi hatinya kafir murni, menghancurkan Islam dari dalam. Jangan lupa, itu pasti terulang. Ya. Yang ketiga, kenapa Islam sampai mudah dihancurkan? Karena umat Islam, maaf, ini koreksi untuk saya dan semuanya, hidup tidak lain berpikir, ya, urusan dunia, tahta jabatan, uang, wanita. Islam tidak menjadi tanggung jawab mereka. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, umat Islam takut resiko. Memperjuangkan Islam, bicara Islam pun takut, seolah-olah dia nggak mati, padahal dia bungkam, dijahit mulutnya, mati juga dia. Orang yang berakal pasti memilih, lebih baik saya berbicara yang hak, wong mati itu pasti. Ini penyebabnya. Maka di akhir khutbah ini khatib berwasiat untuk diri kami pribadi dan untuk kita semua, jangan jadi orang-orang Islam yang hanya senang duduk-duduk menikmati nikmatnya dunia yang sementara ini, tidak pernah mau berpikir tentang Islam. Jangan jadi muslim seperti ini, menyesal kita nanti. Jadilah orang-orang yang punya andil untuk Islam, mengukir prestasi untuk jayanya Islam, baik dengan akal kita, lisan kita, tulisan kita, tenaga kita, harta kita, persembahkan semuanya untuk menjayakan Islam. Ketahuilah, ala inna sil'atallahi khaliyan, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang dagangan Allah itu sangat mahal. Barang dagangan Allah itu surga, mahal. Gak bisa diraih dengan santai-santai, Bapak sekalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma 'aizzal Islam wal muslimin
وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهد الإسلام في كل مكان وزمن ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh